Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang mendengarkan kuliah ini dimanapun berada. Saya ucapkan selamat berjumpa pada mata kuliah Hukum Perbandingan Konstitusi. Nah, di kelas ini saya akan mengajar mata kuliah ini sampai nanti UTS ya. Nah, nanti setelah UTS akan digantikan oleh rekan dosen yang lain. Adik-adik sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita ini baru mulai ya kuliah perdana di mata kuliah ini, dan tentu saja kita akan membahas dulu hal-hal yang bersifat dasar ya, seperti nomenklatur atau peristilahan, kemudian pengertian, tujuan, manfaat, dan sebagainya. Adik-adik sekalian, mata kuliah perbandingan konstitusi ini sebelumnya di Fakultas Hukum kita itu dinamakan perbandingan hukum tata negara, perbandingan HTN. Tapi sekarang diganti namanya menjadi perbandingan konstitusi. Walaupun sebenarnya istilahnya sama saja itu. Sama saja. Isinya sama saja, cuman istilah yang berbeda. Memang terkait peristilahan lain dari perbandingan konstitusi ini itu cukup banyak ya yang berkembang di antara para pakar. Jadi ada beberapa macam istilah yang berbeda-beda yang digunakan. Seperti misalnya Profesor Sri Sumantri itu menggunakan istilah perbandingan antar hukum tata negara, perbandingan antar, ada antar HTN, ada kata antarnya seperti itu. Lain lagi dengan Profesor Syahran Basah, beliau menggunakan nomenklatur atau istilah hukum tata negara perbandingan, HTN perbandingan. Nah, jadi ada perbandingan HTN, nah ini menggunakan istilah HTN perbandingan. Nah, ini mana yang benar, kata perbandingannya di depan atau di belakang, ini bisa berdebat seminggu ya. Oleh karena itu ya tidak usah lah ya kita persoalkan mana yang paling tepat seperti itu. Kemudian Profesor Nasrun menggunakan istilah ilmu perbandingan pemerintahan. Nah, jadi macam-macam ya istilahnya ya adik-adik, saudara-saudara sekalian. Walaupun sebenarnya hanya beda di istilah ya, tapi maknanya sama, isinya sama seperti itu. Nah, bagaimana di negara lain? Istilah apa yang digunakan dalam perbandingan konstitusi ini atau perbandingan hukum tata negara ini? Nah, di negara lain pun ternyata beraneka macam ya istilah yang digunakan ya. Seperti di Belanda, nah itu istilah yang digunakan adalah Vergelijkenrecht. Nah, ada juga yang menggunakan istilah rechtvergelijking ya. Rechtvergelijking. Nah, itu bahasa Belandanya seperti itu, agak susah ya. Nah, di Jerman ada yang menggunakan istilah Vergelijken das Recht. Ini mirip-mirip Belanda ini. Ada juga yang menggunakan istilah rechtvergelijking. Nah, jadi Jerman dengan Belanda itu ada sedikit kesamaan ya dari tata bahasanya. Di Prancis ini menggunakan nama ya, atau istilah droit compare. Droit compare. Tulisannya droit compare. Kita bacanya droit compare. Ada pula yang menggunakan istilah la méthode compare. La méthode compare. Nah, kalau di Inggris, nah ini mungkin sudah familiar ya.
Istilah yang digunakan adalah comparative law ya, comparative law atau perbandingan hukum atau comparative method, metode perbandingan ya. Jadi ini perbandingan ini sebagai sebuah metode atau cara untuk membanding-bandingkan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kok ya bisa timbul penamaan atau nomenklatur yang beda-beda itu tadi di atas itu? Kenapa nggak muncul saja, kenapa tidak muncul saja satu istilah yang sama, yang seragam? Kenapa beda-beda? Kenapa para pakar itu menggunakan istilah yang beda-beda? Nah, itu tentu ada alasannya. Apa saja? Nah, yang pertama, karena memang perbandingan konstitusi ini bukanlah sebuah cabang ilmu hukum. Bukan merupakan branch daripada ilmu hukum. Melainkan hanyalah sekedar metode atau cara untuk membanding-bandingkan. Seperti itu. Kemudian mata kuliah perbandingan konstitusi ini atau perbandingan hukum tata negara ini merupakan mata kuliah baru yang belum lama muncul ya. Ini baru lahir sekitar tahun 1970. Nah, ini masih cukup baru ya dibandingkan dengan mata kuliah perbandingan hukum pidana, mata kuliah perbandingan hukum perdata yang sudah lebih dulu ada. Nah, kalau perbandingan konstitusi ini atau perbandingan hukum tata negara ini memang baru muncul tahun 1970-an. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa ini bisa timbul penamaan yang berbeda-beda? Nah, ini karena di antara para pakar hukum tata negara ini merasa bahwa istilah yang mereka gunakan, nomenklatur yang mereka gunakan, nah itu yang paling benar. Nah, jadi itu ya, di antara para profesor itu kan ya mereka suka mengklaim bahwasanya istilah mereka yang paling tepat digunakan. Tapi oke lah, no problem ya. Kita mau menggunakan istilah yang mana, itu tidak masalah, ya. Yang penting konsisten dalam penggunaannya. Nah, dalam mata kuliah ini kita menggunakan istilah hukum perbandingan konstitusi. Nah, tadi saya katakan mata kuliah perbandingan konstitusi ini itu baru lahir ya, tahun 1970-an. Secara mata kuliah. Tapi secara ilmunya, keilmuannya ya, substansinya, isinya itu ternyata sudah sejak lama sekali muncul. Ini perbandingan seperti ini ya. Perbandingan konstitusi seperti ini. Bahkan ini sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Yunani kuno. Di mana pada waktu itu salah seorang filosof terkenal di zaman Yunani kuno yaitu Aristoteles. Beliau ini masa hidupnya 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi ya. Ternyata beliau sudah membanding-bandingkan sistem ketatanegaraan di 150 sampai 200 polis yang ada di Yunani kuno waktu itu. Nah, kita tahu polis itu adalah negara kota ya, city states. Nah, jadi waktu itu Yunani kuno itu terbagi atas negara kota. Nah, yang terkenal waktu itu polisnya ya, mungkin masih ada yang ingat, yaitu polis Athena, ada juga polis Sparta, polis TB, dan sebagainya. Itu ya, polis yang sangat populer ya, di zaman kala itu. Nah, Aristoteles ini bahkan dia membanding-bandingkan konstitusi atau undang-undang dasar di 150 sampai 200 polis yang ada di Athena, yang ada di Yunani kuno waktu itu. Nah, hasil perbandingan ini beliau tuangkan ke dalam salah satu bukunya yang sangat
terkenal, yaitu Politics, ya. Politics. Nah, ini buku beliau. Jadi di buku politik ini Aristoteles itu membanding-bandingkan tadi itu 150 sampai 200 konstitusi yang ada di atau undang-undang dasar yang ada di polis-polis Yunani kuno. Nah, ini kan perbandingan ya, tapi baru secara isinya. Waktu itu juga Aristoteles tidak mengatakan ini sebagai perbandingan konstitusi, tidak ya. Walaupun isinya membanding-bandingkan seperti itu. Nah, jadi adik-adik dan saudara-saudara sekalian, dalam perbandingan konstitusi ini, kita akan membanding-bandingkan dua atau lebih konstitusi atau hukum tata negara yang ada di negara-negara lain. Seperti itu. Dengan kata lain, kita akan bandingkan antara konstitusi negara yang satu dengan konstitusi negara yang lain. Apa sih tujuan kita membanding-bandingkan ini? Nah, tentu saja kalau kita mau membanding-bandingkan, itu tujuannya tidak lain adalah mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, tentu dalam sistem ketatanegaraan, dalam konstitusi antara negara-negara di dunia ini, pasti ada persamaannya. Dan tentu saja ada perbedaannya. Itulah tujuan kita melakukan perbandingan. Lalu apa manfaatnya kita ini? Apa manfaat kita mencari-cari persamaan dan perbedaan ini? Nah, tentu saja manfaatnya dengan kita menemukan persamaan dan perbedaan ini adalah untuk memilih sistem ketatanegaraan yang cocok ya, bagi negara kita. Itu manfaat yang pertama, untuk mencari sistem ketatanegaraan yang cocok ya, dan bermanfaat bagi negara kita. Nah, bisa jadi ada yang cocok, tapi bisa jadi juga atau mungkin saja setelah kita melakukan perbandingan nggak ada yang cocok. Nah, bisa saja ya, jadi bisa cocok, bisa tidak. Nah, itu tidak masalah. Ya. Nah, justru itu kita bisa menemukan kan, oh, ternyata ini nggak cocok, oh ini cocok, seperti itu. Itulah manfaatnya. Itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua apa manfaatnya? Tentu saja manfaat yang kedua adalah kita jadi lebih memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap objek yang kita perbandingkan. Nah, itu manfaatnya ya. Pengetahuan yang mendalam dari objek-objek yang kita perbandingkan. Namun harus diingat, dalam melakukan perbandingan ini ada prinsip utama yang harus dipahami ya, adik dan saudara-saudara sekalian, yaitu objek yang kita perbandingkan itu haruslah apple to apple. Nah, ya. Apa maksudnya itu apple to apple? Artinya objeknya harus sama, tidak boleh berbeda. Ya. Sebab kalau objek yang berbeda itu tidak akan ketemu hasil perbandingannya. Jadi harus sama, apple to apple. Kalau kita membandingkan apel dengan apel, membandingkan jeruk dengan jeruk, seperti itu. Nah, ini juga sama. Kalau kita membandingkan suatu ketatanegaraan antar negara-negara, itu objeknya harus sama, ya seperti itu. Misalnya, kita membandingkan tugas Presiden Indonesia dengan tugas Presiden Amerika Serikat. Nah, itu baru ketemu, seperti itu. Kita membandingkan Mahkamah Agung Indonesia dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Nah, itu ketemu, ya. Sama objeknya. Tapi kita tidak bisa misalnya membandingkan antara Mahkamah Agung Indonesia dengan Kongres Amerika. Nah, itu tidak ketemu. Ya. Itu akan gagal itu hasil perbandingannya, sia-sia ya seperti itu ya. Karena objeknya berbeda. Yang satu Mahkamah Agung, lembaga peradilan. Yang satu adalah Kongres, lembaga legislatif. Nah, itu nggak bisa dibandingkan seperti itu. Tapi kalau kita membandingkan misalnya DPR Indonesia dengan DPR Amerika Serikat,
ya, atau DPR Indonesia dengan House of Commons Inggris, nah itu bisa sama objeknya. Dua-duanya merupakan lembaga legislatif seperti itu. Nah itu ya prinsip utama daripada kita melakukan sebuah perbandingan. Nah, tadi dikatakan kenapa kok bisa muncul persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di dalam konstitusi atau undang-undang dasar di negara-negara di dunia ini. Kenapa? Nah, itu karena setiap negara itu oleh hukum internasional diberikan kebebasan untuk menentukan, untuk mengatur hukum nasionalnya masing-masing. Nah, jadi silakan untuk mengaturnya sendiri ya, sepanjang tidak bertentangan dengan HAM internasional. Nah, itu negara-negara dikasih kebebasan untuk membuat hukumnya sendiri-sendiri ya, sesuai dengan karakteristik masyarakat, sesuai dengan ciri khas masyarakat, wilayah, budaya yang ada di negara masing-masing, seperti itu. Nah, itulah ya adik-adik dan saudara-saudara sekalian, tujuan dan manfaat daripada kita melakukan perbandingan hukum ya. Jadi ini memang cukup penting juga ya. Bahkan di negeri Belanda ini metode perbandingan ini merupakan salah satu metode yang sangat berkembang ya, atau favorit seperti itu. Nah, dalam kita mempelajari perbandingan konstitusi ini, maka perlu kita cermati apa yang dinamakan dengan pola dasar ketatanegaraan. Nah, ini penting ini. Ini merupakan prinsip dasar dalam kita mempelajari perbandingan konstitusi. Menurut Maurice Duverger, orang Prancis ini, pola dasar atau cikal bakal hukum tata negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ini sebenarnya terbentuk dari 3 negara. Saya ulangi, pola dasar atau cikal bakal hukum tata negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ini sebenarnya berinduk dari 3 negara sebenarnya, atau terbentuk dari 3 negara. Yang pertama adalah pola dasar Amerika Serikat. Nah, ini merupakan salah satu kiblat ya, kita mempelajari perbandingan konstitusi ini. Apa itu ciri utama daripada pola dasar Amerika Serikat? Nah, ciri utamanya adalah bahwa di Amerika Serikat ini ada jabatan presiden. Ada jabatan presiden, di mana presiden ini berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ini merupakan ciri khas ya dari sistem di Amerika Serikat. Jadi presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kemudian presiden itu berkedudukan sejajar setara dengan parlemen atau lembaga legislatif. Ya. Dalam hal ini di Amerika Serikat itu lembaga legislatifnya adalah DPR dan Senat. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut itu DPR dan Senat itu. Nah, karena mereka berkedudukan setara, maka parlemen, DPR, Senat
tidak bisa menjatuhkan presiden sepanjang menyangkut kebijakan-kebijakan atau policy yang dikeluarkan oleh presiden. Nah, itu tidak bisa dijatuhkan, ya, seperti itu. Nah, jadi presiden diberikan semacam kemandirian, ya, kebebasan, dia mengeluarkan policy atau kebijakan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan parlemen tidak bisa itu menjatuhkan karena alasan kebijakan. Seperti itu. Presiden itu hanya bisa dijatuhkan oleh parlemen karena alasan melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan. Nah, itu baru bisa dijatuhin, ya. Tapi kalau masalah kebijakan, policy itu nggak bisa dijatuhin. Nah, sistem model seperti ini kemudian populer atau terkenal dengan nama sistem pemerintahan presidensial, ya. Presidensial, seperti itu. Nah, ternyata ini pun dianut oleh Indonesia, ya. Indonesia pun walaupun tidak sama persis dengan Amerika Serikat, kita juga menganut sistem presidensial, ya. Presiden Indonesia berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden berkedudukan setara dengan parlemen. Parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden karena alasan kebijakan, ya, atau alasan policy. Nah, pola dasar Amerika Serikat ini banyak dianut oleh negara-negara Amerika Latin, kecuali Kuba, ya. Kuba itu negara komunis. Misalnya, yang menganut pola dasar Amerika ini adalah Meksiko, Brazil, Argentina, Uruguay, dan lain-lain. Sedangkan di kawasan ASEAN, negara yang berpola Amerika itu adalah Filipina, ya. Filipina, dan juga termasuk negara kita, walaupun tidak murni seperti Amerika Serikat, ya, tidak sama persis, ya. Tapi kita, Indonesia terpengaruh sangat besar dengan pola dasar Amerika Serikat ini. Kemudian yang kedua adalah pola dasar Inggris, ya, pola dasar Inggris. Apa itu ciri utamanya, ciri khasnya daripada pola dasar Inggris ini? Nah, yaitu bahwa fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Ya, fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini dia dibantu oleh menteri-menteri. Ya, dia dibantu oleh menteri-menteri. Nah, kemudian karena si Perdana Menteri ini sangat bergantung kepada kepercayaan, trust dari parlemen, maka kedudukan Perdana Menteri ini dan menteri-menterinya tentunya, ya, tergantung kepada parlemen, tergantung kepada parlemen. Dengan kata lain, Perdana Menteri dengan menteri-menterinya baik secara bersamaan maupun secara sendiri-sendiri itu bertanggung jawab kepada parlemen. Ya, saya ulangi, Perdana Menteri dengan menteri-menterinya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Konsekuensinya, parlemen dapat menjatuhkan Perdana Menteri dan menteri-menteri apabila parlemen sudah lagi tidak percaya kepada sang Perdana Menteri itu atau menteri-menterinya. Nah, itu, ya, sistem yang berlaku di Inggris, ya, seperti itu. Tadi dikatakan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Lalu siapa yang menjadi kepala negaranya? Nah, jadi ada pemisahan, ya. Jadi kalau tadi di sistem presidensial itu ada penyatuan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan di sistem Inggris itu dipisahkan. Dipisahkan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Di mana tadi kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri, ya. Nah, kalau di Jerman nih Perdana Menteri disebut dengan Kanzler, ya.
kanselir Jerman. Di beberapa negara lain lagi, Perdana Menteri ini disebut dengan Premier. Nah, jadi macam-macam namanya ya. Jadi kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan kepala negara, nah tergantung bentuk pemerintahannya. Kalau bentuk pemerintahannya kerajaan seperti Inggris, maka kepala negara itu dipegang oleh raja atau ratu. Tapi di negara-negara yang berbentuk pemerintahnya itu bentuk pemerintahnya republik, itu kepala negara dipegang oleh presiden. Seperti Italia, ya. Jerman, nah itu semua presiden hanya sebagai kepala negara saja. Kepala pemerintahannya itu dijabat oleh Perdana Menteri. Nah, oleh karena itu di dalam pola dasar Inggris ini, sebagaimana diterapkan di Inggris, karena raja atau ratu, sekarang ratu ya yang memimpin, jadi kepala negara, karena ratu itu hanya sebagai kepala negara saja, maka berlaku ada gium, the king or queen can do no wrong. King or queen can do no wrong, yang artinya raja atau ratu tidak dapat diganggu gugat. Ya, karena dia hanya sebagai kepala negara saja. Dia hanya simbol daripada negara, lambang daripada negara. Ya, kewenangannya pun kewenangan seremonial saja kalau kepala negara ini. Ya. Bukan kewenangan-kewenangan yang sifatnya operasional, yang teknis pemerintahan sehari-hari. Nah, jadi ratu sebagai kepala negara dia hanya hanya lambang, simbol, lambang persatuan, simbol negara yang tidak dapat diganggu gugat. Ya, seperti itu. Beda dengan Perdana Menteri. Nah, tadi yang dikatakan Perdana Menteri itu dia bertanggung jawab, bertugas untuk menjalankan tugas-tugas operasional, tugas-tugas teknis pemerintahan sehari-hari ya. Mengurusi kesehatan lah, mengurusi pertanian lah, mengurusi ekonomi lah, mengurusi kesehatan, mengurusi masalah budaya lah, mengurusi masalah politik dan sebagainya. Nah, jadi memang berat ya. Tuh, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan tadi beda dengan presidensial ya. Tadi dikatakan kalau presidensial itu dia bisa, presiden itu tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen karena alasan kebijakan atau policy. Nah, tapi kalau di negara parlementer, kalau di negara-negara yang berpola dasar Inggris, nah itu Perdana Menteri dapat dijatuhkan oleh parlemen karena alasan kebijakan, ya, alasan policy. Ya, seperti misalnya kalau parlemen itu sudah tidak percaya lagi, tidak suka dengan sebuah kebijakan atau policy yang diambil oleh Perdana Menteri, maka parlemen itu dapat mengeluarkan senjatanya yang disebut dengan mosi tidak percaya. Nah, kalau sampai parlemen mengeluarkan mosi ini, maka berarti Perdana Menteri itu sudah kehilangan kepercayaan. Nah, kalau dia sudah kehilangan kepercayaan, maka dia harus jatuh ya. Dia harus jatuh, harus membubarkan kabinetnya, harus mengundurkan diri seperti itu. Nah, pola dasar Inggris ini dalam perkembangannya itu kita mengenal dengan istilah atau populer dengan istilah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer. Nah, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, pola dasar Inggris ini dia banyak dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris ya. Seperti India, Pakistan, Malaysia, Australia, Singapura dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia pernah menganut atau pernah terpengaruh pola dasar Inggris ini? Nah, rupanya sempat ya, pernah di Indonesia.
sedikit terpengaruh dengan pola dasar Inggris ini, yaitu pada zaman atau era Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum perubahan atau pra perubahan, di mana waktu itu presiden itu harus bertanggung jawab kepada MPR. Nah, MPR ini kan gabungan dari DPR dan utusan daerah, utusan golongan itu dulu ya. Jadi MPR ini ya seperti legislatif juga. Nah, waktu itu Presiden RI itu bertanggung jawab kepada MPR. Nah, konsekuensinya kalau MPR menolak pertanggungjawaban presiden, maka MPR dapat menjatuhkan atau dapat memberhentikan presiden. Nah, ini kan mirip-mirip seperti di parlemen ya. Mirip-mirip seperti di parlementer. Parlemen legislatif itu dapat menjatuhkan kepala pemerintahan seperti itu. Nah, ini lucu ya adik-adik ya, saudara-saudara sekalian ya. Di satu sisi kita waktu itu ya, ini zaman UUD 1945 yang sebelum perubahan ya. Waktu itu kita ada aspek presidensialnya, tapi juga ada aspek parlementernya. Presidensialnya itu presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan aspek parlementernya presiden itu harus bertanggung jawab kepada MPR. Nah, itu ya, jadi kita pernah gaduh-gaduh seperti ini. Terakhir yang ketiga adalah pola dasar Uni Soviet. Nah, sekarang ini Uni Soviet sudah bubar ya, tahun 1991. Sekarang kita lebih mengenalnya dengan nama Rusia ya. Ini sebagai pewaris terbesar dari Uni Soviet ya. Oke lah, tidak apa-apa lah, kita tetap sebut saja pola dasar Uni Soviet. Apa ciri utama dari pola dasar ini? Nah, kalau di negara-negara Uni Soviet ini kan ini negara-negara komunis sebenarnya, negara sosialis komunis ya. Di negara-negara seperti ini ciri khasnya ini ada sebuah lembaga perwakilan rakyat yang superpower. Ada lembaga perwakilan rakyat yang superpower atau memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, dulu di Uni Soviet itu ada namanya presidium tertinggi. Nah, ini merupakan lembaga legislatif ya, parlemen atau lembaga perwakilan rakyat yang paling tinggi kedudukannya, memiliki kekuasaan yang tertinggi. Nah, di masa sekarang ini ternyata masih ada ya negara-negara yang terpengaruh oleh pola dasar Uni Soviet ini. Seperti misalnya di mana itu, di Cina ya. Di Cina juga sama, itu sampai sekarang ada lembaga perwakilan rakyat yang superpower yang disebut dengan Kongres Rakyat. Kongres Rakyat. Kemudian pola dasar Uni Soviet ini juga masih memiliki pengaruh di Vietnam Utara ya. Di Korea Utara, di Kuba dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, apakah Indonesia juga pernah terpengaruh? Nah, apakah negara kita Indonesia pernah terpengaruh juga oleh pola ini, pola dasar Uni Soviet? Nah, ternyata Indonesia itu juga pernah terpengaruh ya. Di mana itu? Nah, ini juga lagi-lagi terjadi pada zaman UUD 1945 yang sebelum perubahan, sebelum amandemen, ya, pra-amandemen. Di mana waktu itu MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Ya. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi, MPR ini kan ya juga sama seperti lembaga legislatif. Jadi, nah, dulu MPR pernah itu menikmati posisi sebagai lembaga tertinggi negara, superpower, absolut kekuasaannya. Nah, ini sebenarnya kan ternyata ada berbau-bau ya,
pola dasar Uni Soviet. Kenapa bisa begini? Nah, rupanya dulu pada saat Undang-Undang Dasar 1945 itu diarsiteki ya, disusun oleh para founding father kita, oleh para pendiri negara kita, itu kan mereka kan membaca macam-macam buku ya. Mereka juga melakukan perbandingan ke negara-negara lain. Ya. Di Amerika seperti apa, di Inggris seperti apa, di negara-negara Uni Soviet seperti apa. Nah itu mereka juga melakukan perbandingan ya pada waktu itu, sehingga dari hasil perbandingan itu ada yang diserap ya, ada yang diadopsi ke dalam UUD 1945 kala itu ya, yang naskah yang masih asli ya, yang belum berubah. Nah jadi waktu itu ya kita bisa dikatakan ya gado-gado itu polanya ya, ada pola Amerikanya, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ada pola dasar Inggrisnya, presiden bertanggung jawab kepada MPR, ada pola Sovietnya. Ada lembaga negara MPR yang merupakan lembaga negara perwakilan rakyat yang super power, yang tertinggi atau memiliki kekuasaan absolut. Nah, itu ya. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa kita ini melakukan perbandingan antara hukum tata negara yang satu dengan hukum tata negara yang lain, antara konstitusi yang satu dengan konstitusi yang lain, itu kita akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, kenapa bisa timbul persamaan dan kenapa bisa timbul perbedaan? Nah, dalam hal ini kita akan fokus kepada perbedaannya ya. Kenapa kok antara HTN negara yang satu dengan HTN negara yang lain itu bisa timbul perbedaan? Kenapa antara konstitusi negara yang satu dengan konstitusi negara yang lain bisa timbul perbedaan? Nah, tentu ada penyebabnya ya. Kenapa bisa begitu? Nah, menurut Cranenburg ya, tulisannya Cranenburg ya, kita membacanya Cranenburg. Perbedaan hukum tata negara di setiap negara itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Begitu katanya. Yaitu hal yang bersifat umum dan hal yang bersifat khusus. Ya, khusus. Apa saja itu hal-hal yang bersifat umum dan khusus yang mengakibatkan timbulnya perbedaan antara HTN atau konstitusi negara yang satu dengan HTN atau konstitusi negara yang lain. Baik, kita mulai dulu dari hal yang bersifat umum ya. Hal yang bersifat umum. Itu apa saja tuh hal-hal yang bersifat umum. Nah, itu ada 3 hal ya. Ini yang pertama adalah adanya ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar. Baik berupa perang, faktor ekonomi, ideologi, dan politik. Misalnya, adanya penjajahan oleh suatu negara terhadap negara lain. Nah, tentunya si penjajah itu akan membawa hukumnya ke negara yang dijajah. Ya. Sebagai contoh, dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, tentu saja Indonesia itu sampai sekarang bahkan masih terpengaruh oleh hukum Belanda. Ya, seperti itu masih ada, gitu ya. Mana kita menggunakan hukum Belanda itu, seperti KUA Perdata. Nah, KUA Pidana itu masih ada sisa-sisa warisan ya dari Belanda. Hal yang bersifat umum yang kedua adalah ancaman dari negara itu sendiri. Nah, misalnya di negara itu ada pemberontakan, ya, atau ada kudeta, ada people power dan sebagainya. Nah, sebagai contoh waktu itu di Indonesia itu pernah terjadi people power ya tahun 1998 yang berujung kepada berhentinya Presiden Soeharto. Nah, people power ini itu menjadi jalan pembuka bagi
dilakukannya amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945. Nah, kita tahu melalui perubahan UUD 1945 itu tata negaraan kita itu sangat berubah signifikan ya. Berbeda jauh dengan sistem atau model yang lama. Nah, di sistem ketatanegaraan yang baru itu, sebagaimana dianut itu dalam UUD 1945, nah itu juga ada beberapanya hasil perbandingan-perbandingan ke negara lain, ya seperti itu. Seperti misalnya di UUD 1945 ya, yang setelah perubahan pasca ya, perubahan itu masuk yang disebut dengan komisi yudisial. Nah, itu juga hasil perbandingan tuh ke negara lain ya. Masuk Mahkamah Konstitusi. Itu juga sebagai hasil perbandingan juga ke negara lain yang memiliki Mahkamah Konstitusi. Dan dianggap waktu itu Indonesia sudah waktunya memiliki Mahkamah Konstitusi ya, seperti beberapa negara lain yang punya mahkamah seperti itu. Kemudian hal yang ketiga yang bersifat umum ya, yang mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan dalam hukum tata negara antara negara yang satu dengan negara yang lain, adanya pengetahuan yang berkembang dari dalam. Ya. Adanya pengetahuan yang berkembang dari dalam. Nah, ini di negara kita ini semenjak lahirnya Mahkamah Konstitusi, nah itu banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang revolusioner ya, yang berhasil menciptakan norma-norma baru, yang menciptakan hukum-hukum baru atau judge-made law, di mana norma-norma hukum baru ini yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi ini sebagai upaya untuk menambal aturan-aturan yang masih kosong atau aturan-aturan yang belum jelas ya, seperti itu. Seperti misalnya awalnya itu di undang-undang pilkada ya, itu hanya dikenal pengusulan calon kepala daerah itu oleh partai politik ya. Jadi calon kepala daerah itu harus diusulkan oleh partai politik. Nah, tapi kemudian Mahkamah Konstitusi membuat terobosan, membuat perkembangan baru dalam hukum pilkada bahwa calon perseorangan atau independen juga boleh mencalonkan menjadi kepala daerah. Nah, ini kan ada muncul ya perkembangan baru, muncul norma hukum baru yang sebelumnya tidak terakomodir ya, sebelumnya tidak ada di undang-undang seperti itu. Nah, itu. Jadi kita mengucapkan terima kasih ya kepada MK ya yang sudah banyak mengeluarkan putusan-putusan yang sangat berpengaruh kepada perkembangan hukum tata negara Indonesia. Kemudian yang tadi kita sudah membahas hal yang bersifat umum ya. Nah, sekarang hal yang bersifat khusus. Hal yang bersifat khusus yang menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya perbedaan antara hukum tata negara yang satu dengan hukum tata negara yang lain. Atau perbedaan antara konstitusi negara yang satu dengan konstitusi negara yang lain. Yang pertama ini, hal yang bersifat khusus ini adalah letak geografis negara yang bersangkutan. Nah, ini juga letak geografis ini mempengaruhi ini. Adanya perbedaan hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ya. Seperti ada negara-negara yang nggak punya laut, ya, dia hanya memiliki daratan saja. Itu seperti Nepal, Pakistan, dan lain-lain. Ada juga negara yang memiliki daratan dan pantai. Nah, ini juga, ya. Ada juga itu tipe negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, itu macam-macam tuh letak geografisnya ya. Nah, di negara-negara yang ini,
Yang hanya memiliki daratan saja, yang memiliki daratan dan pantai, yang berupa kepulauan, tentu saja ini beda hukumnya, ya, beda aturannya, beda konstitusinya, beda hukum tata negaranya. Bagi contoh, negara yang hanya memiliki daratan saja, nggak punya laut, ya, nggak ada ininya apa perairannya, tentu saja di sana nggak akan berkembang gitu hukum, nggak akan berkembang tuh hukum laut nasional, ya, nggak akan ada yang namanya peradilan perikanan, atau nggak akan dibentuk tuh yang namanya Badan Keamanan Laut, ya, itu nggak akan ada tuh, ya. Buat apa orang dia cuma daratan aja, ya, seperti itu. Kemudian hal yang bersifat khusus yang kedua adalah sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, setiap negara itu beda-beda itu sifat masyarakatnya, ya. Budayanya beda-beda. Ada negara yang masyarakatnya bersifat paternalistik atau suka mengkultuskan pemimpinnya. Nah, ini di negara-negara seperti ini itu biasanya pemimpinnya itu bisa berkuasa puluhan tahun, ya. Lama itu digantinya. Seperti itu. Nah, di negara seperti ini biasanya hukum tata negaranya statis, ya. Lama nggak berkembang hukum tata negaranya. Bahkan di Korea Utara itu pemimpin tertingginya itu menjabat sampai mati, ya, sampai meninggal itu. Dan nanti kalau sudah wafat itu digantikan oleh keturunannya lagi. Nah, ini, ya. Jadi ada dinasti juga tuh kalau di Korea Utara itu. Itu agak aneh, ya, Korea Utara itu, ya. Bukan kerajaan tapi pemimpin tertingginya itu, ya, supreme leadernya itu pengisian jabatannya secara turun-temurun, ya, mirip-mirip di kerajaan. Seperti itu. Beda dengan negara yang masyarakatnya bersifat individualistik, ya, seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, di masyarakat-masyarakat yang seperti ini sangat mudah sekali untuk menerima perubahan-perubahan, sehingga hukum tata negaranya itu cenderung berkembang pesat, ya, mudah berkembang, seperti itu. Terakhir, yang ketiga, ya, hal yang bersifat khusus yang ketiga yang mengakibatkan perbedaan antara HTN yang satu dengan HTN yang lain, konstitusi negara yang satu dengan konstitusi negara yang lain, adalah paham politik negara yang bersangkutan. Nah, ya, paham politik, ideologi, pandangan hidup yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Nah, itu beda-beda, ya. Ada negara yang paham politiknya, ideologinya, pandangan hidupnya itu komunis. Nah, ada negara yang paham politiknya itu liberal. Nah, seperti Amerika dan negara-negara Eropa itu liberal, ya. Kalau yang komunis itu ya seperti Kuba, Cina, Korea Utara itu, ya, itu masih berpaham komunis tuh, ya. Ada juga negara-negara yang alirannya tengah-tengah, ya, tidak. Oh, sebelum ke situ ada juga negara yang alirannya agama, ya, negara agama. Nah, seperti misalnya Yordania, Arab Saudi, itu merupakan negara-negara agama, ya. Ada juga negara yang tengah-tengah itu alirannya itu, tidak agama, tidak komunis, tidak liberal, ya. Dia lebih kepada nasionalis, ya, seperti itu. Nah, ini tentu saja negara-negara yang menganut paham politik yang berlainan ini, maka otomatis juga hukum tata negaranya, konstitusinya itu akan berbeda isinya, seperti itu, ya.
Baik ya, itu ya, beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa kok antara HTN negara yang satu dengan HTN negara yang lain itu bisa berbeda-beda, ya. Ada hal yang bersifat umum dan ada hal yang bersifat khusus seperti itu. Baik ya, saya rasa untuk pertemuan yang pertama ini cukup dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas secara spesifik perbandingan-perbandingan antara HTN, tentunya HTN Indonesia ya, dengan HTN negara lain. Ya. Nanti dengan saya kita akan fokus membahas perbandingan antara HTN Indonesia dengan HTN Amerika ya, dan HTN Inggris ya, seperti itu. Baik ya, sampai ketemu lagi pada kuliah yang berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.